Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mikologi, channel yang akan membahas info-info mengenai CPNS, latihan soal, dan hal-hal lain mengenai CPNS. Sesuai dengan video yang teman-teman saksikan di awal, bahwa pemerintah berencana akan membuka kembali penerimaan CPNS. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tahapan pelaksanaan penerimaan CPNS dari awal sampai akhir. So, buat teman-teman yang berencana akan mengikuti seleksi CPNS tahun depan, wajib nonton video ini sampai akhir supaya teman-teman paham tahapan-tahapan seleksi yang akan teman-teman hadapi sehingga bisa mempersiapkannya sebaik mungkin dari sekarang. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama yaitu pendaftaran. Sebelum mendaftar, teman-teman harus paham apa saja syarat-syarat menjadi CPNS. Yang pertama, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Di sini termasuk pegawai BUMN juga ya, atau BUMD. Yang keempat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi seorang ASN itu harus netral ya. Jadi tidak boleh terlibat dalam perpolitikan, baik itu pengurus ataupun jadi anggota partai. Yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, setelah semua persyaratan terpenuhi, kalian tentukan jabatan yang akan kalian lamar yang tentunya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang teman-teman sudah selesaikan. Di sini untuk menentukan jabatan yang akan dilamar bisa dilihat di website resminya di sscn.bkn.go.id. Nanti tampilannya seperti ini. Ini ada di menu layanan informasi, nanti ada pencarian lamaran. Ini ada kolom instansi, ada kolom jabatan, kolom lokasi, kolom pendidikan, dan kolom jenis formasi. Nanti kalian bisa pilih sesuai dengan instansi mana yang ingin kalian lamar atau jabatan apa yang akan kalian lamar. Nanti teman-teman bisa masukkan kata kunci apa yang akan dicari. Nah, ini untuk daftarnya masih di website yang sama di sscn.bkn.go.id. Nanti teman-teman pilih menu registrasi, nanti di situ ada data-data yang harus diisi. Nah, ini data-data yang harus dilengkapi. Yang pertama, identitas pribadi. Identitas pribadi ini mulai dari NIK, nomor identitas kependudukan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang tentunya yang disyaratkan oleh jabatan. Kemudian jabatan yang dilamar, instansi yang akan dilamar, kemudian alamat email dan nomor telepon.
Di sini teman-teman harus hati-hati dalam mengisi data-data ini, terutama dalam NIK. Pastikan NIK teman-teman sudah terdaftar di catatan sipil. Kemudian kualifikasi pendidikan juga harus hati-hati, harus disesuaikan dengan ijazah yang teman-teman miliki dan sesuai dengan yang disyaratkan oleh jabatan. Setelah semua terisi, nanti teman-teman akan mendapatkan nomor registrasi yang akan dipakai untuk tes-tes selanjutnya. Sebelum ke tahapan selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk mengirimkan dokumen-dokumen berupa bukti registrasi, yang kemudian surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Yang ketiga, fotokopi KTP. Yang keempat, fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang diperlukan. Kemudian fast foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan biasanya dengan latar belakang merah. Ini untuk penyampaian dokumen biasanya ada yang diupload melalui scan atau ada juga yang minta dikirim secara fisik melalui kantor pos. Nanti dibaca aja syarat-syaratnya seperti apa ya yang diminta oleh instansi yang teman-teman lamar. Nah, setelah itu nanti tahapan seleksinya yaitu seleksi administrasi. Ini bertujuan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian setelah itu ada seleksi kompetensi dasar. Dalam seleksi kompetensi dasar ini dibagi dalam 3 bidang tes. Yang pertama, materi tes karakteristik pribadi. Ini untuk menilai kemampuan dan kematangan pribadi. Kemudian TIU, tes intelijensi umum untuk menilai tingkat kecerdasan. Yang ketiga, TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai pilar kebangsaan Indonesia. Nah, dalam tes ini ada yang dinamakan passing grade atau nilai ambang batas. Jadi teman-teman untuk bisa melanjutkan ke seleksi selanjutnya, ini nilai teman-teman harus di atas passing grade. Kemudian seleksi yang ketiga yaitu seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang ini untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Seleksi kompetensi bidang ini untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan. Jadi dalam seleksi kompetensi bidang ini, materi yang diujikan yaitu materi yang sesuai dengan bidang yang kita lamar. Misalkan teman-teman daftar untuk jabatan perawat, nanti dalam seleksi kompetensi bidang ini materi yang akan diujikan yaitu mengenai kesehatan secara umum dan materi perawat secara spesifik. Nah, setelah semua tahapan seleksi selesai, nanti semua nilai digabung, diintegrasikan, dan nilai SKD diambil 40% dan nilai SKB 60%. Jadi total 100%. Nanti di ranking, nanti yang lolos hingga akhir akan diminta untuk mengumpulkan dokumen atau yang biasa disebut pemberkasan. Dokumen tersebut yaitu surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Kemudian fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Kemudian daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai. Formulir daftar riwayat hidup ini nanti bisa teman-teman download di web sscn.bkn.go.id. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Biasanya untuk CPNS ini minimal dari Polres ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ya, jadi harus teman-teman perhatikan bahwa dokter yang membuat surat keterangan sehat itu harus PNS atau dokter yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi harus RSUD atau rumah sakit milik TNI atau milik Kementerian Kesehatan.
Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Kemudian untuk surat pernyataan ini ada beberapa surat yang formatnya nanti bisa teman-teman download di web sscn.bkn.go.id. Yang pertama, surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua, surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai BUMD atau BUMN. Kemudian surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang terakhir, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, setelah pemberkasan semua sudah selesai dan tidak ada yang bermasalah, teman-teman sudah resmi menjadi calon PNS dan akan menjalani masa uji coba menjadi calon PNS selama 1 tahun. Setelah uji coba 1 tahun, maka teman-teman resmi menjadi PNS. Mungkin sekian saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka. Dan jangan lupa juga like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.